Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih atas partisipasi ibu-ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ke penyuluhan hari ini. Dan perkenalkan, nama saya Salsabila Ahmadiyah, ahli gizi yang akan menyampaikan penyuluhan terkait cara pencegahan kwashiorkor pada balita. Tujuan saya untuk menyampaikan penyuluhan ini, selama penyuluhan ini saya harap dengan kontrak 10 menit ibu-ibu semuanya bisa memiliki pengetahuan, sikap, dan mengetahui serta memahami cara pencegahan kwashiorkor pada balita dalam kehidupan sehari-hari. Karena menurut saya peran kita sebagai ibu itu sangat penting untuk memperhatikan anaknya itu tumbuh kembang dengan baik. Nah, sebelum saya memberikan materi ini, saya akan membagi menjadi beberapa kelompok yang dimana dengan tujuan itu dengan setelah saya memberikan materi ini, ibu-ibu semuanya bisa berdiskusi dan bertanya jika ada yang belum mengerti tentang penyakit kwashiorkor ini. Sebelumnya saya bagikan dulu slide-nya supaya dibaca. Jadi silakan dibuka, ibu. Di sini pasti ibu-ibu bertanya, kok bukan hanya kwashiorkor saja, masih ada yang lainnya. Nah, jadi saya jelaskan dulu. Kwashiorkor ini adalah salah satu yang termasuk di dalam penyakit malnutrisi, yang dimana malnutrisi ini adalah kondisi ketidakseimbangan asupan gizi yang dapat terjadi akibat kekurangan atau kelebihan gizi. Nah, penyakit malnutrisi ini terbagi menjadi beberapa jenis. Salah satunya yang saya fokuskan itu ke kwashiorkor. Nah, kwashiorkor ini termasuk ke dalam kekurangan gizi, yang dimana itu adalah salah satu bentuk malnutrisi protein berat yang disebabkan oleh intake protein inadekuat dengan karbohidrat yang tinggi ataupun normal. Nah, maksudnya di sini protein intake inadekuat itu di mana karbohidratnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan proteinnya. Jadi karbohidratnya itu berlebihan, sedangkan proteinnya itu sedikit ataupun kurang. Nah, biasanya kalau dalam faktor ekonomi, ibu ataupun keluarga yang hanya mampu membelikan anaknya itu hanya makanan pokok, namun tidak bisa membelikan anaknya itu protein seperti telur, daging. Nah, seperti itu kalau dalam faktor ekonominya. Nah, karena ibu itu tidak memiliki pengetahuan tentang gizi dalam makanan tersebut, jadi ibu itu hanya mikir yang penting anak aku itu kenyang gitu. Tapi ibu tersebut tidak tahu resiko ataupun dampak dari asupan gizi tersebut. Nah, gejala dari kwashiorkor ini wajahnya itu bulat dan bengkak, sering disebut dengan moon face, terdapat edema ataupun pembengkakan di seluruh tubuh. Nah, dia tuh biasanya di punggung kaki ataupun di wajah. Nah, terus rambutnya itu tipis, kemerahan, mudah rontok, kulitnya kering, dan terdapat bercak kehisaman. Anaknya mudah lelah, rewel, ataupun apatis. Nah, penyebabnya yang sudah saya jelaskan tadi, kwashiorkor ini adalah proteinnya itu sedikit ataupun kelebihan karbohidratnya. Jadi penyebabnya itu kurangnya asupan protein dalam jangka panjang, konsumsi makanan yang hanya mengandung karbohidrat, dan terdapat infeksi yang memperburuk kondisi gizi buruk. Nah, dampaknya dari penyakit ini yaitu bisa meningkatkan risiko infeksi dan kematian, gangguan pertumbuhan dan perkembangan otak, dan menurunkan daya tahan tubuh serta kecerdasannya. Nah, jadi cara pencegahannya
kita bisa memberikan anak kita itu makanan yang tinggi protein seperti daging, ikan, telur, kacang-kacangan, dan mengonsumsi karbohidrat, lemak sehat, serta vitamin dan mineral. Nah, untuk anak yang usianya hingga 6 bulan, kita bisa memberikan anak tersebut ASI. Namun jika anak tersebut lebih dari 6 bulan, kita bisa memberikan MPASI yang bergizi. Lalu pastikan anak tersebut mendapatkan makanan sehat dan bergizi, rutin periksa kesehatan dan imunisasi, dan jaga kebersihannya, lingkungan, air minum untuk mencegah infeksi. Nah, dari materi yang saya jelaskan tadi, boleh kita diskusikan jika ada ibu yang bertanya ataupun kualifikasi termasuk dalam gejala ataupun penyebab dari ASI tersebut, boleh kita diskusikan. Saya membuka sesi pencegahan kwashiorkor ini kan memberikan ASI bayi dari 1 sampai 6 bulan, memang sampai 6 bulan. Kalau seandainya bayi itu nggak minum ASI karena mungkin ibunya nggak keluar ASInya, itu apa kemungkinan bisa terkena ini? penyakit kwashiorkor. Baiklah, menurut saya bisa terkena karena yang namanya bayi ataupun anak yang di bawah umur 6 bulan itu hanya mengonsumsi ASI ataupun susu formula. Jika orang tua tersebut yang bisa berhubungan dengan pertanyaan ibu tadi tidak memiliki dana untuk memenuhi kebutuhan, bisa dilakukan pemberian makanan tambahan. Jadi jika anak tersebut no worries, no care.